Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah penolakan dan luka, setelah air mata yang tertahan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali mengadu hanya kepada Allah. Bumi terasa sempit oleh kedukaan, namun langit tidak pernah tertutup bagi hamba yang berserah diri. Pada malam inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan sebuah perjalanan yang tidak pernah dialami manusia sebelumnya. Perjalanan yang menghibur hati, menguatkan jiwa, dan meneguhkan risalah. Inilah Isra Mi'raj. Dalam satu malam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan dengan kekuatan manusia, melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tanah para nabi, beliau menjadi imam, menandai kesinambungan risalah tauhid. Dari masa ke masa, malam ini bukan sekadar perjalanan, melainkan pengangkatan derajat dan pemuliaan bagi Rasul terakhir. Pada suatu malam yang diberkahi, ketika Makkah terlelap dalam sunyi dan duka, masih membekas di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langit seakan merendah. Malam itu bukan malam biasa, melainkan malam yang dipilih Allah untuk memperjalankan hambanya sebagai penghibur setelah luka paling dalam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam keheningan. Tubuh beliau diselimuti cahaya ilahi. Wajahnya tidak tampak oleh mata manusia. Setelah kehilangan Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib pamannya, beliau berdiri di atas keimanan murni, tanpa sandaran dunia, hanya bersandar kepada Rabb semesta alam. Malaikat Jibril alaihi salam turun membawa perintah yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Bukan mimpi, bukan khayalan, melainkan perjalanan nyata yang disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kemuliaan, bukan sebagai ujian. Dihadapkanlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makhluk bercahaya bernama Buraq, kendaraan dari cahaya yang setiap langkahnya sejauh mata memandang. Ia tunduk, tenang, seakan memahami kehormatan penumpangnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki Buraq dengan penuh ketenangan. Cahaya menyelimuti beliau, dan dalam sekejap bumi yang berat dengan penderitaan mulai tertinggal di belakang. Malam terbelah, padang pasir, gunung, dan kota-kota terlewati tanpa jarak. Allah memperjalankan hambanya sebagaimana firman-Nya, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan. Perjalanan berhenti di Masjid Al-Aqsa, tanah yang diberkahi, tempat para nabi menapakkan kaki, pusat tauhid sebelum Ka'bah menjadi kiblat. Di sanalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin salat. Para nabi terdahulu berdiri di belakang beliau, tanpa kata, tanpa pengumuman. Langit mengukuhkan bahwa risalah terakhir kini berada di pundaknya. Setelah Isra selesai, Mi'raj pun dimulai. Tangga cahaya terbentang bukan dari batu atau kayu, melainkan dari perintah Allah sendiri. Langit pertama terbuka. Malaikat penjaga menyambut dengan penuh penghormatan. Tidak ada yang naik kecuali yang diizinkan. Di langit pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Adam alaihi salam. Sang ayah umat manusia menyambut dengan bangga melihat keturunannya yang paling mulia. Di langit kedua terbuka, Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam menyambut, dua nabi suci yang hidup dalam kezuhudan dan keteguhan. Di langit ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam hadir dengan cahaya keindahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan. Keindahan yang tunduk pada ketaatan,
Langit keempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dengan Nabi Idris alaihi salam yang diangkat derajatnya karena keistiqamahannya. Naik di langit kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam, menyambut dengan kelembutan dan kasih persaudaraan. Langit keenam, Nabi Musa alaihi salam menyambut dengan emosi mendalam. Ia menangis bukan karena iri, melainkan karena cinta kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menerima karunia besar. Langit ketujuh terbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam sedang bersandar di Baitul Ma'mur, rumah ibadah para malaikat yang tak pernah sepi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hingga Sidratul Muntaha, tempat di mana ilmu makhluk berhenti. Warna, cahaya, dan keindahan yang tak dapat digambarkan oleh bahasa manusia. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai kedekatan yang tidak pernah dicapai manusia lain, bukan dengan mata, melainkan dengan hati yang disucikan sepenuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan salat, bukan melalui malaikat, bukan melalui bumi, melainkan langsung sebagai hadiah istimewa bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun membawa amanah itu, salat sebagai penghubung langsung antara hamba dan Rabb-Nya. Saran Nabi Musa alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali memohon keringanan, bukan untuk diri beliau, melainkan demi umat yang dicintainya. Berulang kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik dan turun, hingga kewajiban itu menjadi 5 waktu, namun nilainya setara 50. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan 5 salat pahala 50. Rahmat yang tak terukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Masjid Al-Aqsa. Mi'raj telah usai, namun dampaknya akan abadi. Sebelum fajar menyingsing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kembali ke Makkah. Malam yang singkat, namun mengubah sejarah. Saat pagi hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisah itu disampaikan. Namun kaum Quraisy tertawa, mencemooh dan menganggapnya mustahil. Namun berbeda dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu tetap berdiri teguh. Tanpa ragu ia berkata, jika Muhammad mengatakannya, maka itu benar. Dan mulai hari itu Abu Bakar radhiyallahu anhu mulai digelari dengan As-Siddiq, yang artinya pembenar sejati. Ejekan tak pernah berhenti. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tenang, karena cahaya kebenaran tidak bergantung pada pengakuan manusia. Dan sejak malam itu salat menjadi tiang agama, Mi'raj harian bagi setiap mukmin kekal. Dari Makkah hingga penjuru dunia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri menghadap Allah, menyambung perjalanan Isra Mi'raj dalam sujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan, ketika bumi menyempit, langit terbuka bagi hamba yang sabar. Dari duka lahir kekuatan, dari kehilangan maka lahir kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melangkah ke masa depan dengan hati yang dipenuhi cahaya keimanan. Hijrah mulai mendekat, pertolongan Allah semakin nyata. Isra Mi'raj menjadi bukti, risalah ini bukan milik bumi semata, melainkan amanah langit. Setiap salat adalah undangan. Setiap sujud adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa menjaga salatnya, maka Allah akan menjaganya.
Ketika dunia menolak, Allah mengangkat. Isra Mi'raj adalah pelukan langit bagi Rasulnya dan hadiah abadi bagi umatnya. Dari bumi menuju langit, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan, melampaui lapisan demi lapisan. Di sana, beliau menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, bertemu para nabi, dan menerima amanah agung. Salat adalah ibadah yang menjadi penghubung langsung antara hamba dan Rabb-Nya, hadiah dari langit untuk umat yang diuji di bumi. Isra Mi'raj mengajarkan kita bahwa ketika dunia melukai, Allah memeluk dari langit. Ketika manusia menolak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat hambanya. Salat menjadi tangga ruhani, penguat jiwa, dan bukti cinta Allah kepada orang-orang beriman. Semoga kita menjaga hadiah ini dan menjadikannya cahaya dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih telah menyimak perjalanan kisah ini. Semoga kisah ini menjadi pengingat, penambah iman, dan teman dalam perjalanan hidup kita. Nantikan episode berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati langkah kita, menenangkan hati kita, dan menguatkan setiap doa yang kita panjatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.